Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jonathan Katuuk dengan akhir NIM 583. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelembagaan ketenagakerjaan dalam hukum ketenagakerjaan. Pengertian kelembagaan ketenagakerjaan secara umum, kelembagaan ketenagakerjaan adalah seluruh bentuk lembaga atau organisasi yang berfungsi untuk melaksanakan, mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan masalah dalam bidang ketenagakerjaan. Kelembagaan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Kelembagaan ketenagakerjaan menjadi penting karena dunia kerja melibatkan banyak kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang harus disinergikan agar tercipta hubungan industrial yang sehat. Fungsi utama kelembagaan ketenagakerjaan antara lain, yang pertama, menjembatani kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua, mengatur dan menegakkan norma-norma ketenagakerjaan. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Yang keempat, melindungi hak-hak tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraannya. Berikutnya kita masuk pada jenis-jenis kelembagaan ketenagakerjaan. Kelembagaan ketenagakerjaan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelembagaan tripartit dan kelembagaan bipartit. Penjelasan tentang kelembagaan bipartit, yaitu lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja di suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk membangun kerjasama yang baik, mencegah konflik, dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan secara internal. Contoh kegiatannya yang pertama, membahas kebijakan perusahaan terkait ketenagakerjaan. Yang kedua, menyampaikan aspirasi pekerja kepada manajemen. Yang ketiga, menjaga komunikasi agar hubungan industrial tetap harmonis. Dasar hukumnya adalah di dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya, lembaga kerjasama tripartit. Lembaga ini melibatkan tiga pihak. Yang pertama, pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Tujuannya adalah memberikan saran, pertimbangan, dan masukan terkait kebijakan ketenagakerjaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Berikut ini adalah contoh lembaga tripartit, seperti yang pertama, LKS Tripartit Nasional di tingkat pusat, LKS Tripartit Provinsi, LKS Tripartit Kabupaten dan Kota. Dasar hukumnya di dalam pasal 107 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mungkin teman-teman bertanya apa perbedaan utama antara LKS bipartit dan LKS tripartit. Kalau LKS bipartit hanya melibatkan pekerja dan pengusaha dalam satu perusahaan, sedangkan LKS tripartit melibatkan pemerintah juga serta membahas isu ketenagakerjaan yang lebih luas. Selanjutnya, kelembagaan hukum industrial lainnya. Selain yang disebutkan tadi, LKS bipartit dan tripartit, terdapat juga beberapa lembaga lain yang penting dalam hubungan industrial, yaitu yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya seperti upah, kesejahteraan, dan kondisi kerja yang layak. Serikat pekerja memiliki peran penting dalam perundingan perjanjian kerja bersama. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Selanjutnya, asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha seperti Apindo berfungsi mewakili kepentingan para pengusaha, terutama dalam forum tripartit dan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan nasional. Selanjutnya, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI.
Ketika terjadi konflik atau perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang pertama, bipartit antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua, mediasi atau konsilisasi. Dan jika belum selesai, yaitu ketiga, masuk pada pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial merupakan lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa ketenagakerjaan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya kita masuk pada peran pemerintah dalam kelembagaan ketenagakerjaan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam kelembagaan ketenagakerjaan, yaitu sebagai pengatur, pengawas, dan juga penengah. Kementerian Ketenagakerjaan menjadi lembaga utama yang bertugas menyusun kebijakan, melakukan pengawasan, dan memastikan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam membentuk dan mengawasi lembaga tripartit daerah, serta menyelesaikan perselisihan di tingkat lokal. Pemerintah juga berfungsi dalam yang pertama menetapkan upah minimum provinsi, UMP, dan kabupaten kota. Yang kedua, memberikan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi. Yang ketiga, melindungi pekerja migran Indonesia. Mungkin teman-teman bertanya, apa peran utama pemerintah dalam sistem kelembagaan ketenagakerjaan? Pemerintah sebagai regulator, pengawas, dan mediator agar hubungan industrial berjalan adil dan seimbang. Selanjutnya kita masuk pada lembaga, pelatihan, penempatan, dan sertifikat tenaga kerja. Dalam era globalisasi, peningkatan kualitas tenaga kerja sangat penting. Beberapa lembaga berperan dalam hal ini seperti yang pertama, Balai Latihan Kerja atau BLK menyediakan pelatihan berbasis kompetensi. Yang kedua, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP mengeluarkan sertifikat kompetensi berdasarkan standar nasional. Yang ketiga, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja atau LPTK membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, lembaga internasional dan swasta juga ikut mengadakan pelatihan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Mungkin teman-teman bertanya, apa manfaat BLK bagi masyarakat? Manfaat BLK itu memberikan pelatihan praktis agar masyarakat memiliki keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri. Selanjutnya, kita masuk pada peran lembaga internasional, ILO, dan kerjasama global. Kelembagaan Ketenagakerjaan Indonesia juga tidak terlepas dari kerjasama internasional. Salah satu lembaga yang berperan besar adalah ILO atau International Labour Organization. Lembaga di bawah PBB yang berfungsi mempromosikan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. ILO bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam berbagai program seperti yang pertama penghapusan pekerja anak, yang kedua penguatan serikat pekerja, yang ketiga perlindungan pekerja migran, yang keempat peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Selain ILO, Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dan mitra internasional untuk mengatur mobilitas tenaga kerja lintas negara. Selanjutnya kita masuk pada tantangan dan harapan kelembagaan ketenagakerjaan. Di era globalisasi dan digitalisasi, tantangan kelembagaan ketenagakerjaan semakin kompleks. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain, yang pertama, minimnya komunikasi antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua, lemahnya fungsi lembaga bipartit di banyak perusahaan. Yang ketiga, rendahnya kesadaran pekerja untuk berorganisasi. Yang keempat, dinamika perubahan kebijakan akibat Undang-Undang Cipta Kerja. Namun dengan memperkuat kelembagaan dan meningkatkan partisipasi semua pihak, diharapkan hubungan industrial Indonesia dapat menjadi lebih adaptif, produktif, dan berkeadilan sosial. Tantangan mungkin yang dihadapi dalam ketenagakerjaan saat ini,
kurangnya efektivitas lembaga bipartit dan tripartit dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dunia kerja yang cepat. Nah, teman-teman, mungkin itulah pembahasan kita tentang ketenaga kerjaan dalam hukum ketenaga kerjaan di Indonesia. Kita telah mengenal lembaga-lembaga penting seperti LKS bipartit, tripartit, serikat pekerja, PHI, hingga peran pemerintah. Semoga dengan materi ini membantu teman-teman memahami bagaimana sistem ketenaga kerjaan di Indonesia dijalankan agar hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.